Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pulinda dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita mencuci tangan dan juga berdoa agar belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, Pulinda ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan kita belajar matematika hari ini adalah dengan belajar segi banyak beraturan dan tidak beraturan, diharapkan anak-anak mampu membedakan mana segi banyak beraturan dan mana yang tidak beraturan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, Pulinda ingin bertanya pelajaran matematika sebelumnya, ya. Sebelumnya kita pernah belajar matematika tentang apa? Siapa yang ingat? Ayo. Betul sekali. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang pengertian segi banyak. Jadi anak-anak masih ingat apa belum? Apa itu segi banyak? Masih ingat apa sudah lupa nih? Masih ingat? Bagus. Jadi segi banyak adalah bangun datar tertutup yang mana garis yang satu dengan garis yang lain saling berhubungan. Contohnya persegi, segitiga, ya, persegi, segitiga, persegi panjang. Ini adalah contoh-contoh segi banyak. Kalau kita perhatikan antara garis yang satu dengan garis yang lain, ini saling terhubung, tidak ada yang terputus. Jadi bangunnya semuanya tertutup. Itulah yang dinamakan segi banyak. Oke? Namun bila bangun itu seperti ini, nah, ini kan terputus ya. Jadi antara garis yang satu dengan garis yang satunya lagi ada yang tidak terhubung, sehingga bangunnya tidak tertutup. Ini berarti bukan segi banyak. Paham ya anak-anak? Masih ingat bukan? Nah, kalau masih ingat, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran inti hari ini, ya. Pembelajaran hari ini adalah tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak sudah tahu ya, yaitu bangun datar tertutup. Tapi bangun datar tertutup itu ada yang bentuknya beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang beraturan itu seperti apa, Bu? Ini contohnya. Segitiga, persegi, persegi panjang. Ini adalah contoh-contoh segi banyak beraturan. Ciri-cirinya segi banyak beraturan adalah mempunyai panjang sisi yang sama atau beraturan. Kalau kita perhatikan ketiga bangun ini, segitiga yang pertama, ya, ini adalah segitiga sama sisi. Antara sisi A, sisi B, ya, antara sisi A, sisi B, dan sisi C ini mempunyai panjang yang sama, ya. Kemudian sudut atas, sudut kiri dan sudut kanan ini mempunyai besar sudut yang sama.
Ya. Jadi mereka ini panjangnya beraturan, ya. Kalau persegi panjang memang tidak semua sisinya sama, tapi ada dua sisi yang sama, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Ini panjangnya sama. Sisi kanan dan sisi kiri ini juga panjangnya sama. Jadi dia masih termasuk segi banyak yang beraturan. Karena masih ada beberapa sisi yang sama panjang dan bentuknya ya. Bentuknya juga jelas, yaitu persegi panjang, persegi segitiga, bentuknya jelas. Sudutnya sama atau beraturan, bentuknya juga jelas atau beraturan, sisinya juga sama atau beraturan. Ya. Jadi ini dinamakan segi banyak beraturan. Mudah kok, Cah. Pokoknya kalau bangun datarnya itu bentuknya jelas dan sisinya juga jelas, sudutnya jelas, itu berarti beraturan, bisa kok. Oke? Terus yang tidak beraturan itu yang seperti apa, Bu Linda? Ini dia yang tidak beraturan, ya. Ini ada segitiga, tapi segitiganya gak karuan bentuknya. Ini nggak sama ya. Jadi sisi A, sisi B, sisi C nggak ada yang sama panjangnya. Kemudian ini persegi bukan, persegi panjang juga bukan, layang-layang juga bukan. Jadi ini bentuknya nggak beraturan. Ini juga sama. Ini segi 6, tapi panjang sisinya ini morat-marit, nggak ada yang sama. Sudutnya juga morat-marit. Berarti ini itu bukan segi banyak beraturan. Jadi dia ini tidak beraturan ya. Tidak memiliki ciri-ciri tiga ini ya. Sisinya nggak ada yang sama, sudutnya ya, sudutnya nggak ada yang sama ya. Kemudian bentuknya juga tidak ada yang jelas, tidak memiliki ketiga ciri ini ya. Nah, dari penjelasan tadi, Bu Linda harap anak-anak memahaminya dan mampu membedakan mana segi banyak beraturan dan mana yang bukan segi banyak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, segi banyak beraturan ini bisa dijadikan berbagai macam inovasi ya. Jadi dengan pola-pola segi banyak beraturan ini bisa dijadikan juga motif batik dan lain-lain ya. Nah, saya rasa sekian penjelasan dari Bu Linda. Baiklah, sebelum Bu Linda tutup, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama, oke? Jadi kesimpulan hari ini adalah ada dua macam segi banyak, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ini ya, panjang sisinya sama atau beraturan, besar sudutnya sama atau beraturan, bentuknya jelas atau beraturan. Sedangkan segi banyak tidak beraturan tidak memiliki ketiga ciri ini. Demikian pelajaran dari Bu Linda. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.